Soal yang pertama, jelaskan pengertian dan perbedaan model dan metode pembelajaran menurut ahli. Menurut Suyono dan Haryanto, mode pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Mode pembelajaran ini juga dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, pengaturan materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. Selanjutnya, metode pembelajaran. Menurut Abu Hamadi dan Joko Tri Prasetya adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Perbedaan model dan metode. Perbedaan utama dari model dan metode pembelajaran adalah metode pembelajaran telah memiliki langkah konkret untuk melaksanakannya. Sementara itu, model pembelajaran hanya gambaran umum untuk kerangka kerjanya saja. Artinya, guru harus membuat langkah-langkah atau sintaks sendiri. Model dan metode pembelajaran banyak mengalami tumpang tindih istilah karena beberapa penulis terkadang menyebut model sebagai metode, atau sebaliknya, atau penggunaan istilah yang tidak tepat. Berikutnya soal yang kedua. Apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam mode pembelajaran? Yang saya ketahui tentang sistem sosial ialah merupakan gambaran tentang peran maupun hubungan guru dan siswa, serta norma yang dibangun dalam mode pembelajaran. Guru bertindak aktif dalam pengendalian pembelajaran, namun ada masanya peran guru dan siswa harus seimbang. Kemudian guru merefleksi kegiatan siswa selama pembelajaran. Sistem sosial ini menggambarkan hubungan yang hierarkis antara guru dan siswa, di mana keduanya memiliki peran yang berbeda-beda. Sistem sosial dalam mode pembelajaran dapat diamati saat terjadi interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya, peran guru dalam mode pembelajaran, yaitu adalah guru berperan mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebagai evaluator. Yang pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. Yang kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Semua peran-peran di atas merupakan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi, guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi mencangkup seluruh aspek kebutuhan anak didik. Baiklah, soal yang terakhir, jelaskan pengertian sintak model, sistem pendukung, dan dampak pembelajaran pada tabel berikut. Ada model pembelajaran kontekstual, yang kedua ada model pembelajaran DAT. Yang pertama, pengertian model pembelajaran kontekstual yaitu merupakan proses pembelajaran yang holistik, bertujuan membantu siswa untuk memahami materi ajar dan mengkaitkan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga mereka berpengetahuan, berketerampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Selanjutnya, sintak model pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, modeling. Modeling pada tahap ini, guru akan menyampaikan mengenai kompetensi dan tujuan bimbingan dan motivasi kepada para peserta didik. Guru harus menanamkan pola pikir kepada para peserta didik untuk lebih memahami pelajaran yang disampaikan dengan belajar, menemukan ilmu, sampai mengonstruksikan gagasan secara mandiri. Guru juga memberikan pemusatan perhatian dan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, inquiry. Tahap ini terdiri dari pengidentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Guru akan membimbing peserta didik dalam dilakukan tahap ini dan membuat mereka berpikir secara kritis. Yang ketiga,
questioning. Seperti yang telah dijelaskan di tahap sebelumnya, tahap questioning atau bertanya ini akan jadi tahap untuk menanamkan karakter ingin tahu pada peserta didik dengan bertanya. Mereka bertanya karena telah berpikir dengan kritis. Pada tahap ini, guru akan membantu peserta didik dalam mengarahkan, mengeksplorasi, menuntun, mengevaluasi atau inquiry, dan juga dalam generalisasi. Yang keempat, learning community. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik belajar dengan membentuk kelompok atau grup belajar. Peserta didik akan diminta untuk bekerja sama, melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. Seluruh peserta didik wajib berpartisipasi aktif untuk mengerjakan dan belajar. Yang kelima, konstruktivisme. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Selain itu, peserta didik juga akan membuat tesis, sintesis, konstruksi, teori, dan pemahaman dari pengalaman yang sudah mereka pahami. Yang terakhir, authentic assessment. Tahapan terakhir dalam pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Pada tahap ini, guru akan menilai peserta didik secara objektif supaya mereka bisa mewujudkan kompetensi yang telah disampaikan pada awal pembelajaran oleh guru. Selanjutnya, sistem pendukung model pembelajaran kontekstual. Guru perlu menyiapkan sarana, bahan, dan alat pembelajaran untuk mendukung dan menunjang model pembelajaran. Sarana, bahan, dan alat tersebut meliputi buku tulis, rencana pembelajaran, LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan media pembelajaran. Yang terakhir, dampak model pembelajaran kontekstual, yaitu peserta didik lebih memerlukan waktu lama untuk memahami materi dan perlu dilakukan berulang-ulang pembelajaran tersebut agar tidak terjadi kesalahan. Guru lebih intensif karena guru bukan lagi sebagai yang memberikan informasi. Berikutnya, pengertian model pembelajaran DAT, yaitu adalah pembelajaran dengan model yang diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta mampu menganalisis materi secara mendalam berdasarkan kemampuan nalar atau analisis dengan menggunakan logika dan hati. Selanjutnya, sintak model pembelajaran DAT ada 3, yaitu debat. Dalam debat terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, menyusun pernyataan isu kontroversial, membentuk kelompok pro dan kontra, membuat kelompok pro dan kontra. Setiap kelompok memiliki juru bicara. Posisikan siswa yang lain di belakang tim debat. Juru bicara dari pihak yang pro dan kontra dalam posisi berhadapan. Mulai berdebat dengan argumen masing-masing. Setiap kelompok menyusun strategi untuk mengomentari argumen pembuka dari pihak lawan. Juru bicara memberikan argumen kontra. Yang kedua, analisis. Dalam analisis terdapat beberapa tahapan, yaitu memahami rumusan masalah, membangun konsep teoritis dari konsep realitas, mengidentifikasi pendukung yang mempengaruhi, mengembangkan pertanyaan untuk pembangunan konsep, mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran, pengujian kebenaran, mengidentifikasi kesalahan dan kebenaran penafsiran mendalam. Yang ketiga, temuan baru. Selanjutnya, sistem pendukung model pembelajaran DAT. Adapun faktor-faktor pendukung dalam pembelajaran DAT di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa. Dalam proses pembelajaran, mengondisikan siswa untuk melakukan proses aktif, membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Yang kedua, guru. Dalam proses pembelajaran DAT, guru berperan sebagai fasilitator. Artinya, guru sebagai fasilitator akan memiliki konsekuensi langsung sebagai perancang, model, pelatih, dan pembimbing. Yang terakhir, dampak model pembelajaran DAT, yaitu dampak model pembelajaran DAT ini bagi siswa dapat membantu siswa belajar aktif. Untuk itu, pengguna model DAT yang tepat akan lebih dari pengguna metode konvensional.
Bagi guru, dalam penggunaan model DAT harus bisa memahami model pembelajaran ini secara mendalam berdasarkan petunjuk penggunaan serta ikut membimbing dalam pemecahan masalah yang akan dibahas dalam pembelajaran. Baiklah, sekian terima kasih.